Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Nasa Nuron Wahdah dari Prodi Informatika, kelas A25, dengan 3 digit NIM terakhir, yaitu 037. Sorry, 037 ya maksud saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan diskusi dari PowerPoint slide terakhir yang telah diberikan. Untuk pertanyaan diskusi yang pertama, yaitu mengapa chat dapat mempercepat kinerja sistem meskipun kapasitasnya jauh lebih kecil daripada RAM. Kita semua tahu bahwa cache itu memang memorinya cuma sedikit, bahkan jauh lebih dikit berbanding terbalik dengan RAM. Oke, untuk ini saya telah mendapatkan sumber dari exabytes.co.id. Dengan kapasitas cache yang lebih kecil, tentunya akan lebih cepat untuk menemukan data di dalamnya dan menyediakan CPU untuk diproses. Nah, jadi sistemnya seperti ini. CPU akan terlebih dahulu memeriksa apakah informasi yang diperlukan memang benar tersimpan dalam cache saat CPU mengakses memori internalnya. Jika iya, maka cache akan mengembalikan data ke CPU. Sebaliknya, jika informasi yang dibutuhkan tidak ada dalam cache, CPU akan mengambil dari memori utama. Jika informasi tidak ada di dalam cache, CPU akan mengambilnya dari memori utama. Memori cache disk beroperasi dengan cara yang sama, tetapi cache digunakan untuk menyimpan data yang baru saja ditulis atau diambil dari perangkat penyimpanan eksternal tertentu. Jadi penggunaan cache itu secara nggak langsung mempercepat akses kita masuk ke dalam suatu aplikasi. Jadi tidak perlu loading lagi. Nah, terus sumber ini atau pernyataan ini diperkuat. Di sini ada dari website liputan6.com. Di sini terlihat nih cache memory versus HDD atau SSD. Kecepatan dari cache memory sangat jauh lebih cepat. Jika HDD diukur dalam milidetik, SSD dalam mikrodetik, sementara cache itu dalam nanosecond. Kan jauh banget ya, dari mikrodetik ke nano itu jauh banget. Lalu perbedaannya ini kapasitasnya. Jadi HDD dan SSD sudah pasti ya lebih besar, Pak, dan biasanya sih dalam terabyte atau gigabyte. Nah, terus di persistensi, HDD dan SSD itu bersifat non volatile. Jadi dia nyimpen data secara permanen. Sedangkan cache memory itu bersifat volatile atau tidak permanen. Jadi sementara lah ya. Biaya per gigabyte. HDD dan SSD itu jauh lebih murah per unit kapasitas dibandingkan cache memory, sudah pasti. Terus fungsinya, cache memory itu menyimpan data sementara untuk akses cepat. Sementara HDD dan SSD menyimpan data jangka panjang. Ini ini tadi yang saya bilang, kalau cache memory itu membuat kita mengakses suatu aplikasi lebih cepat. Jadi nggak usah loading dari awal tuh. Dan saya juga ingat ada bapaknya bilang kalau harusnya cache atau latar belakang itu tidak usah dihapus agar saat kita mengakses kembali aplikasi itu tidak loading dari awal. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja ke sini ya. Perbandingan kinerja. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut adalah perbandingan waktu akses tipikal. Nah, ini nih cache L1 ini paling kenceng ya. Jadi cache L1 itu kencengnya itu 0,5 nanosecond. Bayangin nih, kenceng banget nih, super kenceng. L2-nya aja 7 nanosecond. Dan RAM itu biasanya ada di 100 nanosecond. Jadi berbanding jauh sekali kecepatannya. Oke, mungkin sampai situ aja. Untuk yang pertanyaan kedua, yaitu apa sih dampak positif dan negatif virtual memory terhadap performa sistem komputer? Ini tadi, ini saya dapat di sini. Ini memori virtual ya. Saya kutip dari website itrelease.com. Jadi itu sumbernya. Keuntungan memori virtual, manfaatnya itu ada menggunakan memori virtual
banyak aplikasi atau program dapat dijalankan dalam satu waktu. Jadi sebenarnya membantu banget ya. Jadi kita nggak apa ya, kita bisa ngerunning banyak aplikasi secara bersamaan. Misal kita buka game Valorant nih, terus sama Chrome dengan 100 tab, weh. Tapi nggak 100 tab juga ya. Nah, pokoknya kita bisa ngerunning banyak aplikasi dalam satu waktu. Memori utama memiliki ruang terbatas, tetapi Anda dapat menambah dan mengurangi ukuran memori virtual sendiri. Pengguna dapat menjalankan program besar yang memiliki ukuran lebih besar daripada memori utama. Ini bagus banget nih dan membantu banget, apalagi kita tuh apa namanya? Biasanya kalau anak muda itu sering main game yang size-nya besar banget ya, jadi sangat membantu. Lalu ada data yang umum dalam memori dapat dibagi antara RAM dan memori virtual. Pemanfaatan CPU dapat ditingkatkan karena lebih banyak proses dapat berada di memori utama. Biaya pembelian RAM tambahan dihemat dengan menggunakan memori virtual. Jadi kita ya seenggak-enggaknya menahan diri untuk beli RAM gitu. Tapi dengan keuntungan semua tadi, tetap ada kerugiannya. Ada kerugian memori virtual. Beberapa kelemahan memori virtual. Memori virtual cenderung memperlambat komputer karena kecepatan hard drive lebih rendah daripada RAM. Beralih antar aplikasi membutuhkan waktu lebih lama. Karena memori virtual mengalokasikan ruang pada hard drive sehingga ruang hard drive menjadi lebih sedikit untuk pengguna-pengguna. Lalu kinerja sistem secara keseluruhan terpengaruh. Algoritma untuk memori virtual sulit diimplementasikan. Nah, jadi sebenarnya ini sebenarnya alasan kurang apa ya? Masih kurang maksimal untuk penggunaan memori virtual karena development sendiri developer gitu ya saat mengembangkan algoritmanya memori virtual ini cukup kesulitan. Jadi seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga ada yaitu bagaimana tren teknologi memori masa depan seperti NVRAM, 3D Expoint, dan MEM resistor akan mengubah arsitektur komputer. Oke, jadi saya bakal menjelasin tentang ini tapi nggak secara rinci itu ya, NVRAM-nya atau 3D Expoint-nya atau MEM resistornya. Saya akan menjelaskan tentang ramalannya gitu. Oke, ini saya kutip dari website baraka.uma.ac.id. Di sini judul websitenya tuh udah keren banget. Perangkat keras komputer masa depan, ramalan dan prediksi. Jadi yang paling diharapkan dan ditunggu kedatangannya yaitu ini. Paling pertama nih, komputasi kuantum. Gila, keren banget. Salah satu prediksi terbesar dalam perangkat keras komputer adalah kemajuan teknologi komputasi kuantum. Komputer kuantum memiliki potensi untuk memecahkan masalah yang saat ini sulit atau bahkan tidak mungkin dipecahkan dalam komputer konvensional. Dalam beberapa tahun mendatang, kita mungkin akan melihat kemajuan signifikan dalam pengembangan komputer kuantum yang lebih kuat dan lebih stabil. Jadi, asiknya komputer kuantum ini itu barangnya lebih kecil, dayanya lebih hemat, tapi performanya tidak kepotong, performanya malah lebih cepat. Jadi itu sangat apa ya, revolusioner banget deh. Dan diharapkan untuk kedatangannya lebih cepat ya. Semoga kita sempat merasakan gitu teknologinya. Nah, di sini ada teknologi penyimpanan yang lebih cepat dan kapasitas yang lebih besar. Solid State Drive (SSD) telah menggantikan HDD (Hard Disk Drive) sebagai pilihan utama untuk penyimpanan data pada komputer. Karena SSD ini lebih cepat ya, walaupun penyimpanannya lebih sedikit, tapi kecepatannya ya sebanding lah ya dengan yang ditawarkan. Namun di masa depan, kita dapat mengharapkan SSD dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Selain itu, selain yang saya bilang, karena HDD itu gede banget ya memorinya, dan SSD itu tidak sebesar HDD. Ya ada yang besar tapi nggak semurah itu kan, mahal banget ya. Jadi kita harapannya sih semakin murah, dan tadi nih kita mengharapkan SSD dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dari yang sekarang ini dan kapasitas yang lebih besar, dan semoga saja harganya juga tidak mahal-mahal banget. Selain itu, teknologi penyimpanan baru seperti NVRAM, Non-Volatile Random Access Memory, seperti yang tadi di pertanyaan ini ada NVRAM ya. Jadi termasuk
dapat menjadi alternatif yang menarik dengan kecepatan yang lebih tinggi dan keandalan yang lebih baik. Dan saya harap tidak mahal-mahal banget ya barangnya, meskipun saya yakin itu mahal. Lalu ada kecerdasan buatan, artificial intelligence. AI telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dan perangkat keras komputer tidak terkecuali. Di masa depan kita dapat mengharapkan penggunaan perangkat keras yang dioptimalkan untuk mengatasi tugas-tugas AI dengan lebih efisien. Prosesor yang dirancang khusus untuk kecerdasan buatan dan teknologi pengelolaan paralel yang lebih canggih akan memainkan peran penting dalam perkembangan ini. Oke, jadi kita harapannya AI semakin berkembang, lalu dapat membantu pekerjaan-pekerjaan manusia yang berada di dalam komputer. Dan jujur AI itu sangat membantu ya, asal digunakan dengan baik gitu. Yang keempat ada jaringan 5G dan Internet of Things atau IoT. Dengan munculnya jaringan 5G yang semakin luas, komputer masa depan akan lebih terhubung dengan perangkat lain melalui Internet of Things. Hal ini akan menghasilkan pertumbuhan yang pesat dalam pengembangan perangkat keras yang mendukung konektivitas yang lebih cepat dan lebih stabil. Jadi jangan bilang, buat apa internet cepat? Nah, jangan ya. Karena internet itu mempengaruhi kemajuan perkembangan teknologi juga guys. Jadi jangan mengabaikan kecepatan jaringan ya. 5. Ada perangkat keras yang lebih ringkas dan efisien energi. Salah satu tanggapan utama dalam perangkat keras komputer adalah ukuran dan efisiensi energi. Di masa depan itu diperkirakan akan ada pengembangan perangkat keras yang lebih kecil dan lebih efisien dalam hal konsumsi energi. Ini akan memungkinkan perangkat komputer yang lebih ringkas, portable, dan hemat daya. Ini sebenarnya sama banget sama komputasi kuantum tadi ya. Ini. Jadi kita pengen barangnya itu lebih kecil, lebih efisien, lebih hemat energi, bahkan mungkin lebih murah, tapi lebih kencang. Jadi mantap tuh. Yang keenam ada pengenalan fasial dan biometrik. Pengenalan wajah dan teknologi biometrik lainnya semakin populer dalam kehidupan sehari-hari kita. Di masa depan, komputer mungkin dilengkapi dengan perangkat keras yang lebih canggih untuk mendukung teknologi ini, seperti sensor pengenalan wajah yang lebih akurat dan aman. Jadi sebenarnya ini sudah ada terjadi di lingkungan kita, terutama di HP, smartphone gitu. Ada Face ID buat unlock lock screen, atau buat kalau di Unmul tuh ada namanya Star Unmul ya. Di Star Unmul buat absen kita memakai sensor wajah gitu. Oke, mungkin segitu saja jawaban saya dari pertanyaan diskusi ini. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.